siang semuanya, Ananda. Siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Tumben Riyad, kenapa? Jatuh cinta? Yang sudah lama, Bu. Oh ya, sudah lama. Tidak ada, Bu. Kenapa dia Dita? Kurang tahu, Bu. Dia dari tadi semangat terus, Bu. Kurang. Kenapa? Kurang berpikir, Bu. Nah, lain lagi. Maaf. Besok lagi jangan berpikir-pikir enggak. Ya, Bu. Kamu kerjakan aja ya. Ya, bagus Dita. Kasih, Bu. Kemudian sudah berdoa. Belum, Bu. Ditakit mau jelasnya, Bu. Dita siapkan. Baik, Bu. Siap, berat. Hormat, berat. Tegak, berat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Baiklah, dengan pembacaan doa itu semoga lancar pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya siapa yang terakhir? Nova Adriano. Ke mana dia Riyad? Bu, main dia. Main? Ya, Maksudnya dia main ke Bukit Tinggi liburan, Bu. kenapa Riyad tidak ikut? Karena ketika itu saya belum punya ongkos, Bu. Dita, kenapa tidak jalan-jalan? Belum ada uang, Bu. Bisa cari uang ya? Ya, Bu. Bagus. Kemudian dua orang saja yang hadir ya. Ya, Bu. Kemarin kita sudah membahas tentang sholat, masih ingat? Masih, Bu. Dan sekarang kita akan membahas tentang azan, iqamah, dan sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran kita sekarang yaitu memahami ketentuan azan, iqamah, memahami ketentuan sholat berjamaah, memahami ketentuan menjadi makmum, imam, dan bagaimana cara menjadi makmum kita memberitahu imam yang lupa atau imam yang gagal. Maksudnya gagal itu yang kentut dia saat sholat berjamaah, itu yang gagal. Itu yang akan kita bahas hari ini. Maka pembelajaran kita yang pertama melihat atau mengamati video yang telah ibu siapkan nanti. Kemudian siapa yang bertanya silakan, setelah itu kalau tidak ibu yang akan bertanya, kemudian memberikan tugas. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Paham? Kemudian tolong disimak video yang akan ibu berikan ini. Siapa yang tidak disimak akan ibu tanya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang memupuk kebersamaan dalam berjamaah oleh saya Aisyah Sabitri, NIM 2118176. Yang mana materinya yaitu azan, iqamah, serta sholat berjamaah. Standar kompetensi yaitu melaksanakan tata cara azan, iqamah, dan sholat berjamaah. Kompetensi dasar yang pertama, menjelaskan ketentuan azan dan iqamah, menjelaskan ketentuan sholat berjamaah, menjelaskan ketentuan makmum masbuk, menjelaskan cara mengingat imam yang lupa, menjelaskan cara mengingat imam yang batal, mempraktikkan azan, iqamah, dan salat berjamaah. Yang pertama, ketentuan azan dan iqamah. Yang pertama, bersuci dari hadas kecil dan besar. Kedua, menghadap kiblat. Ketiga, hendaknya seorang muazin tidak menerima upah
Dalam melaksanakan azan, muazin hendaknya bersuara jernih, nyaring, dan jelas terdengar. Yang kelima, tidak boleh berbicara pada saat mengumandangkan azan. Dan yang terakhir, setelah azan hendaknya berdoa. Lafaz-lafaz azan. Yang pertama, Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu Allah ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah masing-masing 2 kali. Kemudian yang terakhir Allahu Akbar 1 kali. Bedanya azan dengan iqamah, di iqamah masing-masing 1 kali, dan sesudah hayya 'alal falah, maaf saya lanjutkan. Beda azan dengan iqamah yaitu sesudah hayya 'alal falah dilanjutkan dengan qad qamati shalah, dan kemudian Allahu Akbar. Bagian kedua, ketentuan salat berjamaah. Salat berjamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama, paling sedikit dikerjakan 2 orang. Seorang menjadi imam, yang lainnya menjadi makmum. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang salat berjamaah yaitu Quran Al-Baqarah ayat 43, hadis riwayat Bukhari Muslim, hadis riwayat Imam Muslim Nasa'i. Syarat menjadi imam dalam melaksanakan salat berjamaah. Yang pertama, imam harusnya laki-laki, makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan. Sedang imam perempuan, makmumnya harus perempuan. Laki-laki tidak boleh menjadi makmum perempuan. Kedua, kemampuan membaca Al-Qur'annya lebih baik daripada lainnya. Ketiga, lebih mengerti tentang hukum agama. Keempat, lebih tua usianya, lebih dulu hijrahnya atau masuk Islam. Imam berdiri paling depan dan posisi di tengah, memperhatikan shaf barisan makmum, dan menganjurkan untuk meluruskan serta merapatkannya. Syarat menjadi makmum dalam salat berjamaah. Yang pertama, makmum mengikuti segala gerak salat dari imam dan dilarang untuk mendahulinya. Hadis riwayat Imam Jamaah. Kedua, makmum mengetahui gerakan salat imam. Jika tidak bisa langsung, maka harus melihat makmum di belakang imam. Ketiga, makmum berada dalam satu tempat dengan imam. Keempat, bila imam batal, makmumnya yang berada persis di belakang imam yang menggantikan kedudukan sebagai imam. Dan yang terakhir, bila imam lupa atau melakukan kesalahan, makmum wajib menegur atau memberitahu bacaan ayat yang salah, terlupa, atau mengucapkan tasbih baik makmum laki-laki dan bagi makmum perempuan dengan bertepuk tangan. Keutamaan salat berjamaah. Yang pertama, memelihara, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, mewujudkan kedisiplinan serta ketaatan umat kepada pemimpin. Ketiga, mewujudkan persatuan dan kesatuan umat. Dan yang keempat, syiar Islam. Bagian C, makmum masbuk, ialah orang yang datang terlambat untuk mengikuti salat berjamaah, sehingga harus menyempurnakan jumlah rakaatnya yang tertinggal. Bagian D, cara mengingatkan imam yang lupa. Yang pertama, jika imam salah atau lupa dalam bacaan salat, maka makmum di belakangnya langsung membenarkan bacaan imam. Dan jika imam masih terus tidak membetulkannya, maka makmum tetap mengikuti imam. Yang kedua, jika imam lupa jumlah rakaatnya, maka makmum laki-laki mengucapkan kalimat subhanallah. Dan jika makmumnya perempuan, maka ia membenarkan dengan mengisyaratkan tepuk tangan. Apabila sudah diperingatkan tetapi masih belum mengerti dan meneruskan sholatnya, maka makmum tetap mengikuti imam. Cara mengingatkan imam yang batal. Jika di tengah-tengah salat ternyata imam kentut atau melakukan sesuatu yang membatalkan salat,
maka makmum yang tepat di belakangnya yang menggantikan imam. Dan selanjutnya apa yang telah dilakukan oleh imam sebelumnya. Dan yang terakhir, praktek azan, iqamah, dan salat berjamaah. Yang pertama, seorang muazin mengumandangkan azan yang telah dijelaskan di awal tadi. Yang kedua, setelah selesai azan menunggu beberapa saat sambil salat berjamaah. Jika imam salat sudah memberikan isyarat bahwa salat akan segera dimulai, maka muazan segera mengumandangkan iqamah. Dan yang terakhir, lalu menunaikan salat berjamaah. Sudah disimak kan? Sudah dipahami video yang Ibu berikan? Sudah, Bu. Dari video yang Ibu berikan, ada yang bertanya atau yang kurang paham tentang materi yang telah Ibu berikan? Ada, Bu. Apa itu? Apa, Riyad? Bu, boleh saya bertanya? Apa itu, Riyad? Bagaimana adab kita sebagai seorang muslim apabila mendengar suara azan dan iqamah, Bu? Adab yang baiknya. Kalau ada yang baiknya, kita kalau mendengar itu ketika kita sedang main HP, matikan HP kita, duduk, dengarkan. Kalau bisa diikuti bacaan azan atau iqamahnya. Dan pada bacaan hayya 'alas shalah kita mengucapkan subhanallah, dan pada bacaan hayya 'alas shalah kita mengucapkan la wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Paham? Dianjurkan, tidak disunahkan tapi dianjurkan. Paham? Paham, Bu? Ada yang lagi yang bertanya? Dita, sudah paham yang tentang video yang Ibu berikan tadi atau Sudah, belum? Bu. Sudah? Sudah. Kenapa cepat sekali kalian paham? Karena kami pintar, Bu. Ibu lihat nanti ya di UTS, kalau tidak dapat 100, awas Ibu pandai lihat. Kasih Maggie. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan materi pembelajaran kita sekarang, yaitu azan, iqamah, dan salat berjamaah. Azan itu adalah pengumuman atau pemberitahuan, pengumuman bahwa waktu sholat fardu telah datang. Sedangkan azan adalah pertanda sholat jamaah akan dimulai. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Kemudian keutamaan azan dan iqamah. Seorang itu mendapatkan keutamaan, yaitu keuntungannya di dunia dan di akhirat, dan mendapatkan kedudukan paling tinggi dari yang lainnya, karena tidak semua yang bisa azan dan iqamah. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Dan hukum melaksanakan azan iqamah ini adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Paham? Paham, Bu. Kemudian syarat-syarat azan adalah azan dan iqamah adalah telah masuk waktu sholat. Kemudian harus berbahasa Arab, muslim, laki-laki, akil balik. Kenapa dia tertawa? Ada yang Apakah perempuan boleh memandangkan azan, Bu? tidak ada sejarahnya perempuan memandangkan azan, tapi iqamah ada, tapi maksudnya perempuan juga tidak boleh laki-laki. Kalau laki-laki, perempuan yang menggunakan azan, berarti dunia terbalik. Tahu kiamat sudah datang. Kemudian tertib lafalnya. Berarti tak boleh salah-salah lafal bacaannya. Sampai sini paham? Paham. Kemudian salat berjamaah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu salat berjamaah? Saya, Bu. Dia. Tapi sedikit tanggung saya aja, Bu. Ya. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara berjamaah. Adanya imam di depan dan diikuti oleh makmum. Bagus sekali, Riyad. Tepuk tangan. Kenapa Tita dijelaskan juga? Ya, Bu. Ya, Jangan saja sama, Bu. Ketentuan salat berjamaah hukumnya sunnah muakkad. Sunnah muakkad tadi apa? Siapa yang sunnah? Sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Terima kasih. Itulah yang dapat Ibu sampaikan hari ini.
Kalau ada kata yang salah atau yang tidak ada tempatnya, Ibu minta maaf. Selanjutnya, kerjakan tugas pada halaman 57. Oke, Bu. Dan ngobrol minggu besok dan baca lagi tentang materi kita minggu besok puasa. Sebelum kita masuk materi, Ibu akan memberikan kuis. Oh, Tapi kuis, Bu. iya dia, kenapa enggak kamu seperti itu? Ya apa, Bu? Kuis besok, ingat siapa juga harus kuis. Baiklah, itulah pembelajaran kita hari ini. Ibu sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam